Surah 24 ayat 27 sampai 29. Ada masuk rumah tuh kan, ilmu sosiologi, coba lihat. Papa minta yang bacanya Anissa Nurul. Mana dia? Anissa Nurul Azmi. Lanjut. Ada? Ya. Semangat Nisa. Lambat lagi ya, cepat sedikit. Udah ketemu? Nah, bacanya lambatlah, cepat sedikit, tegas sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, Wahai orang-orang beriman, Ah. janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. ulang lagi Nazwa ayat dan artinya. Surah 24 ayat 27 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Ya. Jadi masuk rumah baca apa tadi? Ketok dulu gitu. Salam. Kapan kan Nabi itu sekolah dengan guru kayak gitu? Nah, kan? Cuman diajarkan di dalam Al-Quran. Itu membuktikan Al-Quran itu wahyu. Dari ilmu sosiologi, tak ada orang yang masuk nyelonong-nyelonong, walaupun di TikTok ya banyak yang kayak gitu. Apa yang terjadi? Berbagai permasalahan timbul, ya kan? Kalau masuk nyelonong itu. Bahkan di sekolah juga diajarkan dari TK, yang sopan tuh dari TK. Pakai HP, assalamualaikum, ya kan? Waalaikumsalam. Yang mendengar kaget, kecil-kecil sudah baca salam. Gimana sekolahnya? Asoka. Kaget orang, akhirnya banyak orang masuk ke Asoka. Kenapa? Adab-adab sosiologi itu diajar. Di dalam Al-Quran juga diingatkan itu. Ketok pintu, baca salam. Apalagi kamu ke santri nih, pasti lebih hebat adabnya kan? Assalamualaikum mas, assalamualaikum pak. Nggak marah-marah dong. Ma, kapan lah dikirim uang ini ya? Sambal kurang nih ya, nggak enak sambalnya dong. Kan nggak gitu ya kan? Hebat. Kita berikan aplaus untuk muallim semuanya belum? Tadi adab-adab itu diajarkan, itu buktinya Al-Quran itu wahyu. Berikutnya di dalam surat 4 ayat 86, membalas penghormatan orang ada pula di situ rupanya. Silakan buka surat 4 ayat 86. Silakan baca. Siapalah yang pakai mic? Ya, silakan baca. Itu mic-nya. Ini mic apa saya? Ya, Pak. Iya, baca. Ini hebat, di kreatif. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, artinya. Yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, Ya. maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan Ya. dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu.
Terus, jadi kalau ada orang berbuat baik sama kita, balas. Orang senyum sama kita, balas senyum. Jangan masa pula mentang-mentang tersinggung dengan kawan masih kan dulu. Jadi kita berbuat baik, sini scoring. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, balas. Bahkan dijabarkan oleh Rasulullah, hakul muslim alal muslim sittun. Betul? Hak muslim sesama muslim itu ada 6. Di antaranya, ya kan? Apa? Apabila baca salam, jawab salamnya walaupun kita musuhan. Ada yang jawab? Biasanya ada dijawab. Wah, musuhan mah tetap menjawab. Nah, mantap tuh. Kalau bisa salamnya salam jeruk madu. Tapi salam jeruk madu. Manis ceranca di luar tuh bahasa Bintang kan? Manis di dalam. Wajahnya senyumnya luar biasa, hatinya manis pula. Alala ranca hatinya elok, walaupun dia disakiti. Hebat. Jangan salam jeruk purut. Tahu jeruk purut? Rancak di luar, asam ada busuk jeruk tuh, asam di dalam. Tunjuk lurus, kelinting berkait. Itu munafik. Itu tidak ada diajarkan oleh Rasulullah tuh. Yang diajarkan Rasulullah tuh, kalau orang memberikan kebaikan kepada kita, termasuk baca salam, balas minimal sama. Tuh. Kembali lagi. Yang keduanya, apabila dia minta nasihat, berikan nasihat. Tidak sanggup kita suruh guru, bu saya gitu-gitu kan nyambutnya minta nasihat, bu kasih nasihat, bu akan mantap tuh. Itu adab ilmu bersosiologi. Apalagi apabila dibersin, baca doa alhamdulillah, apa jawabannya? Yarhamukallah. Dibalasnya? Masya Allah. Walaupun dia sakit hati. Jangan sampai tidak menjawab. Ini kan memang perempuan itu perasaannya banyak kali, akhirnya sakit hatinya banyak juga kan. Siapa yang pernah musuhan? Jujur. 1, 2, 3. Ini musuhan, yang pernah musuhan sama kawan-kawan. Tinggi-tinggi. Ya. Iya bisa ya. Jadi yang kawan sekarang atau kemarin yang di kelasnya, kelas yang berbeda. Ya Allah, bersihkan hati kami. Maafkan aja. Nabi itu juga pernah mengalami hal yang sama kan. Di waktu Nabi itu dikejar-kejar oleh Suraka. Suraka itu ingin dapat hadiah 100 onta kan. Tapi pas di saat dia mau menangkap dan membunuh Nabi kan, jatuh dia tenggelam kakinya kan di pasir kan. Minta tolong. Udah jelas dia mau membunuh, ditolong oleh Nabi. Nah dibalas dengan kejahatan rakyatnya. Kalau ada orang berbaik, baik, balas baik. Kalau tidak baik, dia balas juga yang baik. Nah itu yang lebih hebat. Balas dengan kebaikan. Akhirnya apa? Suraka masuk Islam. Kenapa? Karena kebaikan Nabi. Ada lagi yang mau menggorok leher Nabi. Siapa? Dasur. Yang Muhammad aku ingin menggorok lehermu. Siapa menolong? Apa kata Nabi? Allah. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Jatuh pedang Daksur, diambil oleh Nabi. Ya Daksur, aku juga bisa membalas. Aku akan menggorok lehermu. Siapa yang bisa menolong? Ilmu sosiologi. Tidak ada yang bisa menolong ya Muhammad kecuali maafmu. Diletakkan pedangnya. Aku maafkan engkau. Makanya nanti kalau kawannya minta maaf selesai muhasabah, jangan ditertawain pula. Saling memaafkan itu hendaknya ya kan dari hati. Kenapa? Karena itu ilmu sosiologis. Nah, ilmu kemasyarakatan. Adan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bukti Al-Quran itu wahyu. Dari sosiologis ini dia. Bisa pula kamu nanti memberikan jawaban di sana orang bertanya, betul? Nah, apalagi Pak? Macam-macam nih temuan-temuan dari Al-Quran itu. Di antaranya tidak.
Surat tentang kabut kita nak bahas, sudah dibahas kemarin. Itu ayatnya tentang ilmu kabut. Sudah itu ilmu tumbuh-tumbuhan, adanya dikotil, monokotil. Nah, surat 13 itu lihat, surat 13 ayat 4. Silakan, surat 13 ayat 4. Bapak minta yang membacanya siapa lagi? Nadia. Kasih mic Nadia. Surat 4, surat 13 ayat 4. Nah, ini bukti Al-Quran Wahyu. Silakan. Surat 13 ayat 4. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Artinya, di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur yang bercabang dan yang tidak bercabang. Ya. Semua disirami dengan air yang sama, Ya. tetapi kami melebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. ya, silakan ulang. Bapak minta yang ulangnya. Nurul Aliyah Nabila. Mana dia Nurul? Kasih pintu si Nurul. Nurul, jangan terlena. Ulang belakang tuh pintu pas sampai tuh. Silakan kasih. Ya Allah, cepat sikit Nurul. Ulang lagi surat 13 ayat 4. Keraskan sedikit suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qitatun mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un nakhilun sinwanun wa ghayru siwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'da ma 'alal ba'din fil uqul inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Artinya, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, Ya. kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu darinya lainnya dalam hal rasanya. Sesungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. nah, tumbuh-tumbuhannya beda-beda, ya kan? Lokasinya sama, betul? Disiram dengan air yang sama, tetapi rasa dari buahnya berbeda. Itulah kuasanya Allah. Itulah yang membuktikan Al-Quran itu wahyu. Kapan Nabi tahu? Ya kan? Kalau dakwah itu. Nah, kemudian di dalam surat yang lainnya, rupanya hewan-hewan itu ada yang menyusui. Betul? Silakan buka surat 16 ayat 66. Silakan baca. Yang di depan dari siapa nih? Ya nih. Ah ya, kasih dia. Ya. Lalu surat 16 ayat 66 tentang susu dari sapi itu dan binatang ternak, silakan. Ayat dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya.
yang artinya sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Ya. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Ya, nah, itu kan dipelajari orang sampai sekarang kan. Lahirlah ilmu farmasi tentang membuat susu, betul? Dari badan binatang tadi ada tahinya, kotoran-kotorannya, betul? Ada darah-darahnya, tapi dari badannya itu baru keluar air susu. Itu membuktikan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa wahyu. Kemudian rupanya ayat itu juga mengatakan kepada kita binatang itu sholat. Yakin kamu binatang ini sholat? Anjing sholat? Tidak pernah ngomong dengan anjing. Anjing kamu kemana sholatnya? Tidak pernah. Anjing sholat. Babi sholat. Apalagi burung sholat. Nah, tidak pernah ngomong dengan babi. Babi sholat, anjing sholat. Iya. Surat 24 ayat 41. Waktu berhabis pula. Surat 24 ayat 41. Silakan baca. Soalnya mantap ayat. Ya 24 surat apa tuh? Nah baca. Ayat 41. Ya silakan. Jihad. Alam taro an Habis. Alam taro anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Ya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Artinya. Tidakkah engkau Nabi Muhammad tahu bahwa sesungguhnya kepada Allah lah apa yang di langit dan di bumi dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi anjing kan yang di bumi, burung kan salat. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wat tayri saffat kullun qad alima salatahu. Betul? Masing-masing dia tahu dia dengan salatnya. Makanya ada kamu yang tak sholat, mana yang lebih mulia anjing daripada kamu yang tak sholat? Anjing. Siapa yang pernah meninggalkan sholat? Jujurlah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah yang meninggalkan. Kamu pernah meninggal sholat? Tinggilah sedikit. Dari segi kejujuran nih, catat nih hebat nih, diampuni dosa kamu, jadi ahli surga kamu. Siapa yang orang tuanya juga nampak dia mengabaikan sholat? Ada juga orang tua kita yang mengabaikan sholat? Tidak ada dong. Mungkin ini anak ustadz semuanya nih. Masya Allah. Rupanya ada binatang yang sholat. Nanti pulang sampai di rumah kan ada tetangga punya anjing. Tanya sedikit, anjing, bagaimana sholat kamu?